Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini tentang leasing. Kalau di bukunya KISO ada di bab 21. Kita akan fokus pada dua, accounting by lessee and accounting by lessor. Lessee dan lessor ini adalah dua pihak. Lessee ini adalah orang yang menyewa, sedangkan lessor adalah orang yang menyewakan. Karena kita ketahui bahwa leasing arti katanya adalah sewa. Nanti apa saja yang akan kita bahas dalam materi leasing kali ini? Ketika kita bicara tentang accounting by lessee, maka bagaimana pencatatan dari sisinya lessee atau orang yang menyewa suatu barang, maka kita akan bicara tentang kriteria kapitalisasi, kemudian perbedaan perlakuan akuntansinya, kemudian menggunakan metode financial lease dan menggunakan metode operating lease. Dan di sini ada comparison atau perbandingan antara financial lease dan operating lease. Sedangkan akuntansi untuk lessor, pencatatan dari sisi lessor atau pihak yang menyewakan, maka di sini juga ada economics of leasing, klasifikasinya, kemudian direct financing method dan operating method. Tapi saya rasa yang perlu ditekankan ini financial lease dan operating lease. Sebenarnya apa sih leasing itu, sewa? Yaitu sebuah kontraktual persetujuan antara dua pihak. Siapa itu? Yaitu lessor sekali lagi orang yang menyewakan, dan lessee orang yang menyewa. Antara yang menyewakan dan yang menyewa, yang memberikan right ini adalah hak-hak untuk menggunakan properti khusus atau properti yang spesifik yang dimiliki oleh lessor untuk periode waktu tertentu juga, untuk periode waktu yang sudah terspesifik. Sehingga di sini sekali lagi leasing atau lease itu adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu lessor dan lessee. Untuk apa? Untuk menggunakan hak-hak untuk menggunakan spesifik properti yang dimiliki oleh lessor dalam waktu tertentu. Di sini ada keuntungan leasing, ya. Ada 100% pendanaan merupakan fix atau biaya tetap. Kemudian ada proteksi, ada fleksibilitas. Ada banyak sekali termasuk keuntungan di pajak. Nanti mungkin bisa kalian pelajari. Nah, yang perlu diperhatikan di sini yang seperti saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya yang akan kita tekankan adalah financial dengan operating. Apa sih bedanya? Coba kita amati bersama. Capitalize atau financial sama ya artinya. Financial lease that transfer substantially all of the benefit and risks of property ownership, provided the lease is non-cancelable. Jadi di sini artinya kalau kita menggunakan financial lease atau capital lease, maka terjadi perpindahan atau transfer secara substansi, baik itu keuntungan maupun resiko kepemilikan dari sebuah properti atau sebuah barang. Dan ini yang dinamakan tidak dapat dibatalkan atau non-cancelable. Sedangkan apabila tidak terjadi perpindahan secara substansi, baik itu perpindahan manfaat maupun resiko kepemilikan, maka kita menyebutnya sebagai operating lease. Jadi sekali lagi, perbedaan antara financial atau capitalize of lease dengan operating lease adalah ketika kita terjadi perpindahan atau transfer secara signifikan, baik itu manfaat maupun resiko, maka kita akan menyebut sebagai financial lease. Sedangkan apabila tidak terjadi perubahan secara substansi, baik itu resiko maupun manfaat,
maka kita tidak boleh menggunakan financial list, tetapi harus menggunakan operating list. Ini kalau di sini coba dilihat ya. Ini operating list, ini capital atau financial list. Akunnya yang digunakan juga sudah berbeda. Ini pencatatan ketika kita dari sisi lessee atau orang yang menyewa. Kalau operating list, maka di sini jurnalnya adalah rent expense to cash, yaitu biaya sewa pada kas. Biaya di sini muncul biaya, artinya biaya itu nanti akan masuk ke laporan laba rugi. Sedangkan kalau capital list atau financial list, maka di sini tidak akan ada menyangkut biaya. Coba kita lihat lease equipment to lease liability, yaitu barang sewa pada liabilitas sewa. Tidak ada masuk ke biaya seperti ini. Kalau rent expense nanti ujungnya adalah ke laporan laba rugi, karena semua pendapatan dan biaya itu akan dilaporkan pada laporan laba rugi. Sedangkan di capital list ini tidak masuk ke laporan laba rugi, tetapi masuknya ke laporan posisi keuangan atau yang dulu kita sebut dengan neraca. Di sini ada lease equipment, yaitu alat atau barang atau peralatan leasing pada liability list atau pada utang sewa. Utang itu ada di laporan posisi keuangan. Tolong diperhatikan baik-baik ya, ini perbedaan antara jurnal menggunakan operating dan ini menggunakan capital. Bagaimana caranya kita menentukan bahwasanya ini masuk ke capital atau masuk ke operating? Coba kita lihat ya. Ini ada beberapa syarat. Beberapa syarat menurut IASB. Apabila memenuhi syarat berikut, maka dia masuk ke financial list. Yang pertama adalah list transfer ownership of property to the lessee. Terjadi perpindahan atau transfer kepemilikan barang kepada lessee, pada orang yang menyewa. Yang kedua, list contains a bargain purchase option. Nah, dalam list ini mengandung nanti adanya tawaran untuk opsi pembelian. Jadi nanti di akhir masa sewa, lessee akan diberi tawaran oleh lessor apakah ingin membeli barang yang sudah dia sewa. Itu namanya adalah purchase option. Yang ketiga, lease term is a major part of the economic life of asset. Berarti jangka waktu sewa atau jangka waktu masa leasing itu sebagian besar dari umur ekonomis suatu aset. Misal umur ekonomis aset 6 tahun. Dalam perjanjian leasing ternyata aset tersebut disewa selama 5 tahun. Maka jelas karena umurnya adalah umur ekonomisnya 6 tahun sementara masa sewanya 5 tahun, maka itu dinamakan sebagai major part dari umur ekonomis. Tapi kalau misal aset tersebut umur ekonomisnya 6 tahun sedangkan masa sewa kalian hanya 1 tahun, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai major part. Jadi mohon dipahami ya. Yang keempat adalah present value of minimum lease. Nah, ini kalau kita bicara present value berarti nanti kalian ingat lagi ada present value yang biasa dan ada juga present value anuitas. Jadi saya harap kalian mengingat kembali bagaimana kemarin melakukan amortisasi obligasi menggunakan PV anuitas. Ini sama persis nanti kita juga akan melakukan tabel amortisasi untuk financial list. Ini lebih mudahnya untuk dipahami. Coba ini ada perjanjian leasing atau lease agreement. Yang pertama pertanyaannya adalah is there a transfer of ownership? Apakah terjadi transfer kepemilikan? Apabila iya, maka diteruskan lagi pertanyaannya, is there a bargain purchase option? Apakah ada opsi pembelian nanti di akhir masa sewa?
Apabila jawabannya iya, dilanjutkan lagi pertanyaannya. Is lease term of the measure of economic life? Apakah umur sewa itu menguasai secara besar atau major part of economic life dari umur ekonomis? Apabila iya, maka ada timbul pertanyaan lagi. Is present value of payment substantially all of fair value? Maka apabila iya, maka dia fix ke financial lease. Tetapi kalau ternyata tidak terjadi perpindahan kepemilikan, kemudian tidak ada opsi beli di akhir periode, kemudian juga masa sewanya tidak secara mayor tetapi secara minor, kemudian present value-nya juga secara substansial tidak mencerminkan nilai wajar, maka dia masuknya ke operating lease. Nanti tolong membedakan ya antara financial lease dengan operating lease, karena tentunya pencatatannya juga akan berbeda. Akun yang digunakan juga akan berbeda. Seperti yang saya singgung di awal, akan ada muncul kriteria kapitalisasi. Mengapa demikian? Karena yang dinamakan financial lease itu tadi salah satu syaratnya adalah masa sewa itu akan menguasai secara mayor dari umur ekonomis suatu aset atau suatu barang itu sendiri. Maka kita harus menggunakan perhitungan kapitalisasi. Ada dua tingkat yang bisa kita gunakan untuk melakukan kapitalisasi. Yang pertama adalah implicit interest rate atau tingkat bunga implisit. Yang kedua adalah incremental borrowing rate atau tingkat pinjaman incremental. Kapan kita menggunakan implisit, kapan kita menggunakan incremental? Mari kita lihat penjelasan ini. Lessee compute the present value of minimum lease payment using the implicit interest rate. In the event it's impracticable to determine the implicit rate, the lessee should use incremental borrowing rate. Berarti yang kita utamakan adalah implisit dulu. Akan tetapi apabila tidak dapat ditentukan berapa implicit rate-nya, baru menggunakan tingkat incremental borrowing rate. Jadi tolong dipahami dulu, nanti apabila di kasus kalian menemukan ada dua tingkat suku bunga, implisit dan incremental, maka yang dipakai adalah yang implisit. Tetapi ternyata apabila di kasus tidak diketahui berapa tingkat implisitnya, maka kita menggunakan incremental. Karena tadi financial lease itu terjadi perpindahan kepemilikan atau transfer dari benefit maupun resiko, maka kita akan menggunakan depreciation period atau kita harus melakukan depresiasi atau penyusutan pada aset yang kita sewa. Menggunakan penyusutan apa terserah. Yang sudah kalian pelajari ada garis lurus, ada saldo menurun, ada angka tahun. Pokoknya kalau financial lease karena terjadi perpindahan kepemilikan, maka konsekuensinya adalah kita harus melakukan penyusutan atas aset yang kita sewa tersebut. Baik, kita langsung ke contoh kasus ini. Pada 1 Januari 2011, perusahaan Adam meminjam 5 tahun non-cancelable, maka ini masuk ke financial lease jelas ya, untuk sebuah mesin. Lease yang tidak dapat dibatalkan, dia menyewanya 5 tahun. Nah, kemudian ini ada pembayaran tahunan untuk aset yang dia sewa, dia membayarkan setiap tahunnya sebesar 9.968. Pembayarannya adalah at the beginning of each period, jadi pada awal tahun, yaitu berarti pada setiap tanggal 1 Januari. Mesin yang disewa oleh Adam itu ternyata memiliki umur ekonomis 6 tahun. Baik, saya ulangi. Dia memiliki umur ekonomis 6 tahun, sementara tadi dia menyewanya selama 5 tahun. Berarti ini sebenarnya kalau kita lihat masuk ke dalam kategori financial lease karena masa sewa meliputi secara mayor dari umur ekonomisnya.
Selanjutnya kita lihat lagi ada nilai residu sebesar 5.000. Nilai residu itu artinya adalah nilai sisa dari aset tersebut. Adam use the straight line method, menggunakan metode garis lurus untuk melakukan depresiasi. Lanjut, Adams incremental borrowing rate, ini ada tingkat suku bunga incremental sebesar 10%. Sementara tingkat suku bunga implisitnya itu tidak dapat diketahui. Maka tadi yang baru saya jelaskan, yang harus kita gunakan adalah yang pertama sebenarnya adalah tingkat suku bunga implisit. Tetapi kalau implisit tidak bisa diketahui, maka kita menggunakan tingkat suku bunga incremental. Berarti kalau seperti ini kasusnya, kita menggunakan yang incremental karena yang implisitnya tidak diketahui. Baik, pertanyaan yang pertama, jenis leasing apa ini? Jelaskan. Kemudian yang kedua, tolong hitung present value dari minimum lease payment. Berapa sih sebenarnya nilai lease itu, nilai leasing itu kalau per tahunnya dibayar sebesar 9.968. Seperti yang saya singgung tadi, kita akan menggunakan anuitas. Terakhir pertanyaannya adalah prepare, siapkan semua jurnal yang berkaitan dengan leasing ini pada tanggal 1 Januari 2012. Saya kira sudah cukup jelas semua yang diketahui maupun semua yang ditanyakan. Untuk menjawab apakah ini nanti financial atau operating, maka kita lihat apakah di soal terjadi ada kata-kata transfer of ownership? Tidak ada penjelasan ini di soal. Apakah di soal tadi ada opsi beli atau bargain purchase option pada akhir masa sewa? Tidak menemukan ya kata-kata itu di ilustrasi ini. Maka jawabannya adalah no. Baik, lanjut. Masa sewa apakah meliputi secara mayor dari umur ekonomis properti yang disewa? Maka jawabannya ya, karena tadi yang seperti saya jelaskan, masa manfaat ekonomisnya 6 tahun, masa sewanya 5 tahun, sehingga ini meliputi secara mayor dari masa economics life-nya sebesar 83,3%. Maka jawabannya yes. Untuk present value minimum tadi tidak diketahui berapa fair value-nya, maka no, yes, no, maka kita pilih ini adalah financial lease. Jelas ya, ini financial lease. Meskipun tidak ada purchase option, meskipun tidak ada kata-kata kepemilikan atau transfer of ownership, tapi jelas ini masuk ke financial lease karena masa sewanya meliputi secara mayor dari umur ekonomisnya. Mari kita menghitung berapa sih. Ini kalau pertanyaan pertama berarti sudah dijawab ya, ini adalah financial lease, ini penjelasannya. Tadi pertanyaan kedua adalah hitung berapa minimum lease payment. Maka kita menggunakan ini tadi, cicilan setiap tahun yang dibayar di awal tahun adalah 9.968. Nah, kalau kita kemarin menggunakan amortisasi obligasi, maka kemarin kita menghitung berapakah nilai dari present value anuitas. Sama dengan leasing ini, kita juga harus menghitung berapakah present value anuitas. Kenapa menggunakan anuitas? Karena pembayaran sewa ini akan tetap sama setiap tahunnya dan suku bunganya adalah tetap sama, yaitu tadi menggunakan tingkat incremental sebesar 10% selama masa sewa. Masa sewanya tadi 5 tahun. Jadi nanti tidak boleh menggunakan present value yang biasa, tetapi langsung menggunakan present value anuitas ya. Ini kalau kita lihat di tabel, nanti juga di kasus kalian sudah akan ada sendiri informasinya, sehingga kalian tidak perlu bingung-bingung, kalian tinggal mengalihkan saja. Dengan tingkat incremental 10% dan periode selama 5 tahun, maka anuitasnya menghasilkan nilai 4,16986. Maka tinggal dikalikan saja.
Berarti PV of minimum lease payment ini sudah bisa kita ketahui, yaitu dari perkalian payment per tahun dikalikan dengan present value factornya per tahun. Setelah itu kita baru melakukan penjurnalan. Karena ini financial lease, maka baik aset maupun liabilitas itu diakui di dalam laporan posisi keuangan. Maka jurnalnya bagaimana ketika awal kita melakukan sewa, ini dari pihak lesi, penjurnalannya adalah lease misain under financial lease. Ini sebenarnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya, jadi cukup lease machine, artinya adalah aset mesin ini pada lease liability, yaitu liabilitas atau utang lease besar nilai dari PV minimum lease payment-nya 41565. Saya ulangi, jadi di sisi debit ini muncul mesin sewa, lease machine, kemudian di kreditnya muncul utang sewa atau lease liability. Pada tanggal 1 Januari, selain melakukan pencatatan tentang aset yang kita sewa, selanjutnya kita melakukan pencatatan tentang angsuran yang kita lakukan di setiap awal tahun. Ingat ya, tadi pembayaran angsurannya setiap tanggal 1 Januari. Maka di sini jurnalnya adalah utang lease, liabilitas lease pada kas besar nilai angsurannya. Lanjut, kita akan melakukan penjurnalan amortisasi. Saya rasa kalian sudah nggak asing dengan tabel amortisasi karena sudah sangat sering melakukan atau membuat tabel amortisasi. Di sini ada tanggal, karena di sini pembayarannya di setiap tanggal 1, maka di sini munculnya adalah tanggal 1. Nah, ini sebenarnya tanggal 31 Desember 2011 itu sebenarnya setaranya adalah 1 Januari 2012. Ini juga demikian, setaranya adalah 1 Januari 2013, 1 Januari 2014, 1 Januari 2015. Ada pembayaran lease setiap tahunnya. Ini tadi karena incrementalnya 10%, maka dituliskan 10% interest expense. Kemudian reduction in liability, pengurangan atas utang. Kemudian di sini adalah utang lease atau utang sewa. Tanggal 1 Januari 2011, nilai 41.000 ini tadi diperoleh dari nilai lease minimum lease payment. Selanjutnya, masih pada tanggal 1 Januari 2011 kita tuliskan angsurannya, yaitu 9968. Masih belum ada bunga karena masih belum 1 tahun. Maka di sini kosong, di sini langsung 9968 tetap. Lease liability, karena ini sudah diangsur, maka akan berkurang otomatis utangnya. Utangnya 41.000 sudah diangsur 9.900 sekian, maka sisanya adalah 31.597. Baik. Di tanggal 1 Januari 2012, maka lease payment-nya tetap angsurannya. Nah, ini interest-nya 10% dari lease liability tahun lalu. 10% dari 31.000. Ini kalau kita genapkan 31.600, maka 10% dari 31.600 adalah 3160. Reduction in liability, maka dikurangi 9968 dikurangi 3160, hasilnya adalah 6808. Lease liability-nya juga 31.597 dikurangi 6808, maka menghasilkan 24789. Demikian seterusnya sampai pada akhir masa sewa 1 Januari 2015 atau setara dengan 31 Desember 2014. Baik, tadi yang saya bilang bahwasanya ketika kita melakukan pinjaman dengan menggunakan financial lease, maka konsekuensinya terjadi transfer atau perpindahan kepemilikan, maka yang harus dilakukan sebagai konsekuensinya adalah melakukan penyusutan atau depresiasi. Tadi masa sewanya 5 tahun,
sedangkan minimum lease paymentnya 41.000. 41565 kita bagi 5 karena masa sewanya 5 tahun, maka per tahunnya ketemulah beban penyusutan sebesar 8313. Maka jurnalnya seperti jurnal penyusutan biasanya, yaitu biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi. Pada tanggal 31 Desember 2011, selain melakukan jurnal penyesuaian depresiasi, maka kita harus melakukan jurnal penyesuaian atas pembayaran bunga. Interest expense atau biaya bunga pada interest payable pada utang bunga. Biaya bunga pada utang bunga. 3160. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Jadi kalian nggak usah hitung lagi. Kalian cukup langsung lihat di tabel. Karena yang diminta adalah 31 Desember 2011, maka otomatis interest expense-nya adalah 3160. Nggak usah dihitung lagi karena kalian tadi sudah menghitung. Cukup lihat di tabel yang sudah kalian buat. Bagaimanakah penjurnalan untuk tanggal 1 Januari 2012? Maka di sini lease liability interest payable pada cash, yaitu lease liability-nya 6808, kemudian interest expense-nya 3160, pada cash atau pembayaran angsuran 9968. Utang liabilitas, kemudian utang bunga pada kas. Ini tadi kalau kita menggunakan financial lease. Jadi ingat ya, yang untuk menghitung minimum lease payment ini menggunakan anuitas. Sekali lagi, apabila apabila implisitnya tidak diketahui maka menggunakan inkremental. Tetapi apabila implisit diketahui maka menggunakan implisit. N-nya ini sebesar masa sewanya. Baik, bagaimana perbandingan apabila kita menggunakan operating? Maka operating langsung aja jurnalnya adalah biaya rental atau biaya sewa pada kas sebesar nilai angsuran setiap tahunnya 9968. Angsuran per tahunnya ini ya 9968. Tapi kalau menggunakan operating langsung aja jurnalnya rent expense biaya sewa pada kas 9968. Ini perbandingannya. Ini ketika kita menggunakan financial lease, ini kita ketika menggunakan operating lease. Kalau operating lease maka angkanya akan sama ya, sebesar angka angsuran setiap tahun, tetapi kalau menggunakan financial lease ini akan berbeda. Kalau depresiasinya sama setiap tahun karena menggunakan garis lurus, yang membedakan adalah interest expense. Datanya dari mana? Dari tabel yang sudah kalian buat itu tadi. Ini interest expense-nya. Tinggal kita pindahkan ke sini. Ini ya. Secara total sama. 49840. Tetapi secara per tahun yang beda. Ini ya. Kalau di tahun 2011 financial lease itu lebih mahal daripada operating. Demikian juga di tahun kedua dan ketiga. Tetapi menginjak tahun keempat dan kelima ternyata lebih mahal menggunakan operating lease. Baik, saya kira cukup sekian untuk materi leasing dari pihak lesi. Lesi itu adalah dari yang menyewa. Kalau lessor adalah yang menyewakan. Saya rasa cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar bisa ditanyakan, nanti akan saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please subscribe, like, and share. Please subscribe.